Apa yang sebenarnya terjadi setiap kali CPU mikir? Ratusan juta operasi kecil, ribuan kali per detik, di dalam chip sebesar kuku jari. Video ini bakal bongkar semuanya, dari nol. Hampir semua CPU modern masih mengikuti pola yang sama sejak tahun 1940-an. Arsitektur von Neumann. Ada kontrol unit yang mengatur alur kerja, ALU yang mengeksekusi perhitungan, register sebagai tempat penyimpanan super cepat, dan memori tempat program dan data disimpan bersama. Keempatnya saling terhubung lewat satu jalur data yang sama. Untuk menjalankan satu instruksi, CPU melewati 4 tahap berulang. Fetch, ambil instruksi berikutnya dari memori. Decode, terjemahkan instruksi itu jadi sinyal kontrol. Execute, ALU menjalankan operasinya. Dan write back, hasilnya disimpan kembali. Program counter menandai instruksi mana yang sedang diproses, lalu bergerak ke siklus berikutnya. Miliaran siklus ini terjadi tiap detik. Itulah yang disebut clock speed. Setiap siklus fetch, decode, execute itu disinkronkan oleh sinyal clock, gelombang kotak yang naik turun secara teratur. Semakin cepat gelombang ini berosilasi, semakin banyak siklus yang bisa diproses tiap detik. CPU 3,5 GHz berarti detak jantungnya berdenyut 3,5 miliar kali setiap detik. Makin tinggi frekuensi, makin rapat siklusnya. Tapi kalau CPU harus menyelesaikan satu instruksi penuh sebelum mulai yang berikutnya, banyak waktu terbuang. Solusinya, pipelining. Selagi instruksi pertama masih di tahap execute, instruksi kedua sudah masuk ke tahap decode, dan instruksi ketiga mulai di-fetch. Hasilnya, 4 instruksi bisa selesai dalam 8 siklus, bukan 20. Masalahnya, mengambil data dari RAM itu lambat dibanding kecepatan CPU. Makanya ada hierarki memori. Registers yang paling cepat tapi cuma muat beberapa byte, lalu L1, L2, L3 cache dengan kapasitas makin besar tapi makin lambat, sampai akhirnya RAM. Makin dekat ke core, makin cepat, tapi makin kecil juga kapasitasnya. Cara lain mempercepat komputasi, tambah jumlah core. Satu core mengerjakan 8 tes secara berurutan, satu-satu. 4 core bisa membagi tes itu dan mengerjakannya bersamaan. Tapi ini cuma bagus kalau tesnya memang bisa dipecah jadi bagian-bagian independen. Kalau tidak, tambah core nggak banyak membantu. Itu yang dijelaskan hukum Amdahl. Jadi, CPU itu jagonya di mana? Logika bercabang, tes berurutan yang saling bergantung, dan multitasking sistem operasi. Tapi begitu urusannya jutaan operasi identik yang bisa dikerjakan bersamaan, render grafis real-time, atau training model AI, CPU mulai kewalahan. Disinilah GPU mengambil alih. Kalau kamu suka pembahasan ini, subscribe Sempu Valley untuk update konten selanjutnya. Thanks for watching.